Kalau ngomongin orang Batak, pasti banyak banget hal yang langsung kebayang di kepala orang. Suaranya keras, ngomongnya blak-blakan, marganya kuat, keluarganya besar, dan kalau nyanyi, suaranya bikin merinding. Tapi di balik itu semua, ada banyak hal menarik yang sering jadi bahan obrolan. Bahkan kadang jadi kontroversi. Ada yang bilang orang Batak terlalu keras. Ada juga yang bilang sinamot itu membebani. Bahkan ada yang mulai bertanya, di zaman modern ini marga masih penting nggak sih? Nah, di video kali ini kita akan kupas 10 pertanyaan yang kontroversial tentang budaya Batak. Kalau ada saran atau yang salah-salah, tuliskan pendapat di kolom komentar ya. Untuk itu, jangan lupa untuk di-like dan subscribe dulu ya. Kenapa orang Batak terkenal blak-blakan? Salah satu stereotip paling terkenal tentang orang Batak adalah kalau ngomong langsung ke inti. Tidak banyak basa-basi, tidak muter-muter. Kalau suka bilang suka, kalau tidak setuju langsung bilang tidak setuju. Bagi sebagian orang, gaya komunikasi seperti ini bisa terasa terlalu keras. Bahkan kadang dianggap tidak sopan. Tapi dari sisi budaya Batak, keterus-terangan itu sering dianggap sebagai bentuk kejujuran. Daripada bicara manis di depan, tapi berbeda di belakang, lebih baik langsung disampaikan apa adanya. Orang Batak juga tumbuh dalam lingkungan keluarga dan komunitas yang terbiasa berdiskusi dengan suara lantang. Dalam banyak acara keluarga, perdebatan pendapat itu bukan hal yang aneh. Tapi tentu saja, blak-blakan bukan berarti bebas menyakiti. Nah, ini yang kadang jadi tantangan ya. Di satu sisi, kejujuran itu nilai yang bagus. Tapi di sisi lain, cara menyampaikan juga sangat penting. Karena tidak semua orang bisa menerima gaya bicara yang terlalu langsung. Jadi, apakah orang Batak blak-blakan karena galak? Jawabannya tidak selalu. Seringkali itu karena mereka terbiasa jujur, terbuka, dan tidak suka menyembunyikan pendapatnya. Benarkah sinamot membebani pernikahan Batak? Nah, ini topik yang sering banget jadi perdebatan, yaitu sinamot. Bagi yang belum tahu, sinamot adalah uang atau nilai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam adat pernikahan Batak. Banyak orang luar melihat sinamot sebagai harga perempuan, padahal secara adat maknanya tidak sesederhana itu. Sinamot bukan jual beli manusia. Dalam konteks adat, sinamot adalah bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Perempuan dianggap berharga karena ia dibesarkan, dididik, dan dijaga oleh keluarganya. Maka, ketika ia menikah, ada bentuk penghargaan simbolis dari pihak laki-laki. Masalahnya, dalam praktik modern, sinamot kadang menjadi kontroversial karena nilainya bisa sangat besar. Ada yang merasa sinamot berubah dari simbol penghormatan menjadi beban sosial. Apalagi kalau keluarga menjadikan sinamot sebagai ajang gengsi. Disinilah perdebatan muncul. Kalau sinamot dimaknai sebagai adat dan penghormatan, maka nilainya bisa dibicarakan secara bijaksana. Tapi kalau sudah menjadi alat pamer status, tentu bisa memberatkan pasangan muda. Jadi, benarkah sinamot membebani? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tergantung bagaimana keluarga memaknainya. Kalau ada dijalankan dengan bijak, sinamot bisa menjadi simbol kehormatan, tapi kalau dijadikan gengsi, sinamot bisa berubah jadi tekanan. Kenapa banyak orang Batak jadi pengacara dan penyanyi? Pernah sadar nggak? Banyak tokoh Batak yang dikenal sebagai pengacara, politisi, penyanyi, pembicara, atau orang-orang kuat yang di panggung publik. Ini bukan kebetulan sepenuhnya. Dalam budaya Batak, kemampuan berbicara sangat dihargai. Orang yang pandai bicara
pandai menyampaikan pendapat, dan berani tampil sering dianggap punya nilai lebih. Dalam acara adat pun, ada banyak momen di mana orang harus berbicara di depan keluarga besar. Jadi sejak kecil, banyak orang Batak terbiasa mendengar orang berpidato, berdebat, menyampaikan pendapat, bahkan bernegosiasi. Hal ini mungkin ikut membentuk mental berani tampil. Maka tidak heran ya kalau banyak orang Batak cocok di profesi yang membutuhkan suara, argumentasi, dan keberanian tampil. Pengacara butuh kemampuan bicara, penyanyi butuh suara dan keberanian di panggung. Pendeta dan pembicara publik juga butuh kemampuan menyampaikan pesan. Selain itu, musik juga sangat kuat dalam kehidupan orang Batak. Lagu-lagu Batak punya karakter emosional, kuat, dan penuh cerita. Dari acara keluarga, gereja, pesta adat, sampai perantauan, musik selalu hadir. Karena itu, banyak orang Batak tumbuh dekat dengan nyanyian. Jadi, kenapa banyak orang Batak jadi pengacara dan penyanyi? Karena dalam budaya Batak, suara bukan hanya alat bicara. Suara adalah identitas, ekspresi, bahkan kekuatan. Orang Batak sering diberi label macam-macam. Katanya keras, katanya galak, katanya ambisius, katanya kalau ngomong suaranya besar. Pertanyaannya, itu fakta atau mitos? Nah, kalau boleh dijawab sih, sebagian bisa punya dasar budaya, tapi tidak boleh digeneralisasi. Misalnya, orang Batak sering dianggap keras. Mungkin karena gaya bicaranya aja ya, yang lantang dan ekspresif, tapi suara keras itu tidak selalu berarti marah. Dalam banyak keluarga Batak, bicara dengan nada tinggi bisa jadi hal yang biasa. Orang Batak juga sering dianggap ambisius. Ini bisa terkait dengan nilai kekeluargaan yang menekankan pendidikan, kerja keras, dan keberhasilan di perantauan. Banyak keluarga Batak mendorong anaknya untuk maju, sekolah tinggi, dan tidak mudah menyerah. Tapi tetap aja, tidak semua orang Batak sama. Stereotip sering muncul karena ciri-ciri tertentu terlihat menonjol, lalu dianggap mewakili semuanya. Jadi, stereotip orang Batak itu tidak sepenuhnya mitos, tapi juga tidak bisa dianggap fakta mutlak. Yang lebih tepat, ada pola budaya tertentu yang kuat, tetapi setiap orang tetap punya karakternya masing-masing. Tradisi Batak yang mulai ditinggalkan anak muda. Dan di balik semuanya, ada nilai keluarga, keberanian, identitas, dan rasa bangga terhadap asal-usul. Tentu tidak semua hal ya dalam budaya harus diterima mentah-mentah. Ada tradisi yang perlu dijaga, ada juga yang perlu disesuaikan dengan zaman. Jadi, kalau kamu orang Batak, pertanyaannya bukan cuma apa margamu, tapi juga seberapa jauh kamu mengenal cerita di balik margamu. Mungkin informasi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.